Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel YouTube yang tidak terlalu penting tetapi tayangan sangat amat penting. Jadi kalian perlu menontonnya ya guys. Pada hari ini kita akan membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Katanya adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan nasib kaum Hawa dari alam kegelapan hingga terang benderang seperti sekarang ini. Seperti apa sebenarnya sosok R.A. Kartini ini? Silahkan sampai selesai supaya kamu tidak gagal paham ya guys. Pada setiap tahun menjelang 21 April, kita selalu diingatkan akan hari lahir seorang pahlawan perempuan yang memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 dan wafat di Rembang 17 September 1904. Pemikirannya yang tertuang dalam buku Hadis Gelap Terbitlah Terang menjadi bukti bagaimana perjuangan beliau mengangkat harkat dan martabat kaumnya. Raden Ajeng Kartini hanya sempat menjalani hidup teramat singkat, sekitar 25 tahun. Pada 17 September 1904, ketika melahirkan putra pertamanya, pahlawan penggerak emansipasi wanita ini meninggal dunia. Wow. Namun hidup yang sangat teramat singkat itu mampu menjadi inspirasi selama 100 tahun bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk bangkit memposisikan harkat, martabat, dan karya-karyanya. Melalui surat-surat kepada para sahabatnya di Eropa yang dikumpulkan dalam bentuk buku berjudul Wisternis Totlich yang artinya Hadis Gelap Terbitlah Terang oleh Mr. J.H. Abendanon. Pikiran dan pandangan Kartini dituturkan demi untuk memajukan nasib perempuan Jawa agar memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Pikiran dan pandangan Kartini kemudian menjadi sumber inspirasi dan motivasi penggerakan kebangsaan nasional kala itu. Sosok Kartini tak luput dari sisi kontroversial yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang mempertanyakan keotentikan surat-surat Kartini, terutama orisinalitas pemikirannya. Apakah betul R.A. Kartini itu mampu menguncurkan pikiran yang melampaui zamannya, padahal saat itu feodalisme masih mencengkram kuat dalam struktur sosial Jawa. Sementara pendidikan bagi kaum perempuan saat itu sangat langka dan kalaupun ada, terbatas pada pelajaran keterampilan untuk menopang karir rumah tangganya. Walaupun pada kenyataan bahwa R.A. Kartini yang hidup dalam lingkungan ningrat Jawa mampu memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan Belanda dan melahap literatur penting hingga umur 12 tahun. Dengan kemampuan bahasa Belanda yang bagus, Kartini belajar banyak hal dari barat. Buku-buku sastra dan majalah dibacanya untuk memberikan diskursus mengenai arti modernisme, feminisme, dan kebebasan berpikir. Kesempatan untuk belajar di negeri Belanda diperolehnya ketika itu dengan adanya tawaran beasiswa dari pemerintah kerajaan Belanda. Namun, budaya aristokrat Jawa juga yang membuatnya tak kuasa melawan arus. Beliau kemudian menjalani ritual perempuan Jawa, dipingit dan dinikahkan. Beasiswa itu kemudian atas permintaan Kartini dialihkan ke seorang pemuda cerdas asal Bukit Tinggi, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Agus Salim. Berikut ini adalah beberapa kontroversi yang menjadi pertanyaan banyak kalangan akan sosok R.A. Kartini. Keaslian pemikiran R.A. Kartini dalam surat-suratnya diragukan. Wow, ada dugaan bahwa J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu melakukan editing atau merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda.
dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun, sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Kita hanya disuguhi tulisan-tulisan yang bersumber dari buku yang diterbitkan oleh Abendanon semata. Kartini dianggap tidak konsisten dalam memperjuangkan pemikiran akan nasib perempuan Jawa. Dalam banyak tulisan beliau selalu mempertanyakan tradisi Jawa yang dianggap menghambat kemajuan perempuan, seperti tak diperbolehkan bersekolah, dipingit ketika mulai balik, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan menjadi korban poligami. Kartini juga mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah dan bersedia untuk dimadu pula. Namun demikian, bertolak belakang dengan pemikirannya, R.A. Kartini rupanya menerima untuk dinikahkan, bahkan dipoligami, dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Joydiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 pada usianya 24 tahun. Pada saat menjelang pernikahannya, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mandiri sekolah bagi para perempuan bumi putra kala itu. R.A. Kartini dianggap hanya berbicara untuk ruang lingkup Jawa saja, tak pernah menyinggung suku atau bangsa lain di Indonesia atau Hindia Belanda. Pemikiran-pemikirannya dituangkan dalam rangka perjuangan nasib perempuan Jawa, bukan nasib perempuan secara keseluruhan. Walau demikian, ide-idenya dianggap menyeluruh secara nasional karena mengandung sesuatu yang universal. Tidak jelas persinggungan R.A. Kartini dengan perlawanan melawan penjajahan Belanda seperti umumnya pahlawan yang kita kenal. Tak pernah terlihat dalam tulisan dan pemikirannya adanya keinginan R.A. Kartini untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda saat itu, apalagi membopong senjata sebagai pahlawan wanita yang lain, Laksamana Malahayati, Cut Nyak-din, Cut Nyak Mutia, Emi Sailan, atau Christina Marta Tiahamu. Dari sudut pandang sejarah, pemikiran R.A. Kartini dalam emansipasi wanita lebih bergaung daripada tokoh wanita lainnya aslinya. Raden Dewi Sartika. Walaupun langkah gerak Dewi Sartika justru lebih progresif, R.A. Kartini lebih terkenal dengan pemikirannya. Sedang Dewi Sartika tak hanya giat berpikir, tapi juga mengimplementasikan pemikirannya ke gerak nyata dalam masyarakat dengan mendirikan sekolah khusus putri, Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1902. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang lebih patut untuk dihargai? Sebagai pahlawan emansipasi, R.A. Kartini kah atau Dewi Sartika? Hanya sebatas pemikiran atau gerak. Selanjutnya, penetapan tanggal kelahiran R.A. Kartini 21 April sebagai hari besar juga diperdebatkan karena terkesan terlalu melebih-lebihkan sosok beliau. Sementara masih ada pahlawan wanita lainnya yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Mereka mengusulkan untuk merayakan Hari Perempuan secara umum pada tanggal 22 Desember. Namun demikian, terlepas dari berbagai kontroversi di atas, kita tetap harus mengakui bahwasannya R.A. Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional. Artinya, dengan adanya ide dan gagasan pembaruannya tersebut, dia telah berjuang untuk kepentingan bangsa. Nah guys, bagaimana menurut kamu? Silahkan berikan komentarmu di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe,
dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini agar kamu tidak ketinggalan informasi yang tidak kalah penting yang terdapat di channel ini, meskipun channelnya tidak penting. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.